dan taufik, hidayah, inayah, serta ampunannya dan maghfirah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita perbanyak sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita senantiasa berdoa termasuk orang-orang yang kokoh mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan sirah salah seorang sahabat di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Dzunnurain Utsman bin Affan. Dan hari ini kita akan membahas tentang hari-hari terakhir, ya, dan beberapa iftiraat, fitnah-fitnah keji yang ditujukan kepada Utsman bin Affan. Dan ini umumnya sampai hari ini masih terdengar, baik dari orang yang non-muslim sudah pasti, dan bahkan sebagian kaum muslimin, sebagian yang mengaku berislam masih sering mengangkat iftiraat, tuduhan-tuduhan terhadap Utsman radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Yang pertama, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan sebagaimana dijelaskan ya kemarin termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ya. Salah satu di antaranya adalah linul janibi wa rahmatihi birra'iyah. Itu beliau termasuk yang memiliki akhlak yang baik dan lembut kepada masyarakat dan kaum yang dipimpinnya. Ya. Makanya nanti kita akan baca, memang ini bagian daripada fitnah, ya, bagian dari fitnah yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang sebaik Utsman meninggal malah dalam kondisi apa? Terbunuh. Ya, dia dibunuh. Ya, nah ini mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari fitnah-fitnah ini. Ya. Utsman bin Affan, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memiliki perangai yang baik, di antaranya hatinya itu lembut. Ya, linul janib, hatinya itu apa? Lembut. Dan tidak pernah beliau berlaku kasar kepada siapapun. Ya, tidak pernah berlaku kasar kepada siapapun, tapi ternyata ada sebagian di antara manusia pada saat itu dan sebagian orang kaum muslimin yang mereka terbawa dengan berita-berita dusta. Mereka banyak yang mencela Utsman bin Affan. Ya. Bahkan sampai Abdullah bin Umar menegaskan ketika orang-orang itu mencela datang kepada Utsman. Nanti kita akan baca ya secara lengkap bagaimana rumah beliau dikepung. Selama 40 hari bahkan keluarganya tidak bisa beli makanan, tidak sampai air ya untuk mendapatkan air, padahal air yang ada di kota Madinah itu beliau yang Nah, nanti kita akan sebutkan apa saja ya yang mereka anggap ini ada yang bermasalah dengan Utsman, waliyazubillah. Lau anna Umar fa'alaha ma'ibtumuha, yang kalau seandainya hal ini dilakukan oleh Umar bin Khattab, kalian tidak akan mencelanya. Ini anaknya sendiri Abdullah bin Umar sampai mengatakan ini, oh Utsman ini itu ya, sampai beliau mengatakan, kalian kenapa mencela hal ini kepada Utsman, padahal kalau hal ini dilakukan oleh Umar bin Khattab kalian tidak akan pernah mencelanya. Ya. Bahkan
Imam Tabi'in Al-Hasan Al-Basri, ya, Hasan Al-Basri, beliau termasuk yang menjumpai sebagian besar sahabat Rasulullah SAW, pernah mengatakan, Amirul Mukminin Utsman bin Affan menunaikan amanah kekhilafahannya selama 12 tahun. Selama kurun waktu itu tidak ada sesuatu pun yang diingkari dari pemerintahannya, hingga datanglah orang-orang fasik yang kemudian demi Allah menjadikan penduduk Madinah mulai memberontak kepada Utsman bin Affan. Ya. Jadi Utsman bin Affan itu nggak ada gaji pegawai telat, ya kan? Bahkan kemarin kita sampaikan itu nggak pernah ada dalam sejarahnya orang masyarakat semua dikasih baju. Itu nggak ada. Coba sampai hari ini. Ya kan? Kita baju beli sendiri. Ini makanan dibagikan, baju dibagikan. Bahkan di zaman Utsman bin Affan dan masa khilafah Rasyidiyah itu banyak sekali pembukaan. Itu kaum muslimin mendapatkan banyak sekali harta dan kekayaan dan didistribusikan. Ya, didistribusikan. Tapi ini tadi orang-orang fasik, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang memang ingin membuat ketidakstabilan dan menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji, sengaja melakukan hal ini, ya, sengaja melakukan hal ini. Bahkan kalau kita ingin melihat bagaimana Utsman bin Affan perhatian kepada masyarakatnya, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Musa bin Thalhah, aku pernah mendengar perkataan Utsman bin Affan ketika itu dia berada di atas mimbar. Sedangkan muadzin sedang menyerukan iqamah shalah. Dia menanyakan kepada kaum muslimin mengenai harga-harga di pasar. Dan dulu memang kalau dia pemimpin khotib Jumat. Ya, khotib Idul Fitri, dan sebetulnya kalau ada dan mampu pemimpinnya itu lebih afdal, lebih utama. Umpamanya di kita RW dan mampu bagus, RT dan mampu bagus. Ya. Nah, dulu Utsman bin Affan, ya, beliau adalah orang yang memang langsung ditarbiyah oleh Rasulullah SAW, maka memiliki kemampuan yang luar biasa. Beliau khutbah Jumat. Ketika selesai khutbah, di antara iqamat itu nanyakan, gimana harga-harga di pasar? Ya, ada yang naik atau enggak? Ada yang memonopoli pasar atau tidak? Serta mengenai kondisi mereka yang sedang sampai yang sakit ditanya. Ya. Nah ini sekali lagi bagaimana perhatian beliau terhadap kaum muslimin dan semua manusia pada saat itu, baik yang beriman atau tidak beriman, ya, semuanya diperhatikan oleh Utsman bin Affan. Tapi memang ini sudah garis takdir yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, ya. Ini beliau menjalani dengan kondisi yang seperti ini. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa tuduhan-tuduhan, ya, yang sering dilontarkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang pertama, anna Utsman lam yaqtul Ubaidillah bin Umar bil Hurmuzan. Ya, Utsman tidak menegakkan hukuman qisas atas Ubaidillah bin Umar yang membunuh Hurmuzan. Ya, jadi pernah kejadian di zaman pukulannya harus sama dengan yang tadi dipukul. Dan umumnya kalau kita dipukul orang, kalau balas mukulnya tambah pelan apa tambah kenceng? Nah, kencang, makanya nggak dimasukkan kisos tuh. Yang paling afdol memang kalau hanya dipukul dimaafkan. Karena tidak ketahuan takarannya. Beda dengan umpamanya mata kita dicongkel satu, kan gampang ya kan? Nah, tinggal mata lagi, hidung kita dan seterusnya. Ya. Nah ini di antara tuduhan yang sering disampaikan bahwa Utsman tidak menegakkan kisos terhadap Ubaidillah bin Umar yang membunuh Hurmuzan. Ya. Nah di sini dijawab oleh para
para ulama, ya. Betul bahwa hal ini dilakukan oleh Utsman, tapi beliau melakukan hal lain, yaitu membayar diat. Ya, kayak tadi misalkan ada orang dibunuh, keluarganya memaafkan, maksudnya nggak minta untuk ditegakkan dibunuh ulang, boleh. Tapi harus membayar diat. Dan ini sudah berlaku di zaman jahiliyah, sudah ada mereka. Ya, yaitu apa? Membayar 100 ekor unta. Ya, sebagai pengganti daripada nyawa. Nah, ini Utsman bin Affan memang tidak menegakkan qisas, tapi beliau mengeluarkan pembayaran diatnya bahkan dari hartanya pribadi. Gitu. Ya. Nah, kata para ulama, kalau hal ini dilakukan, maka tidak ada masalah. Mengapa? Karena kalau tidak qisas, kemudian dibayar diat ini adalah pengganti daripada apa? Qisas. Ya, pengganti daripada qisas. Dan ini sesuai dengan kaidah usul fikih, as-sultanu waliyun man la waliyalahu. Ya, seorang hakim, seorang sultan adalah wali bagi siapa saja yang tidak memiliki wali. Hurmuzan ini nggak ada walinya. Ya, makanya digantikanlah oleh siapa? Oleh Utsman bin Affan. Ya, dan juga ada pendapat para sahabat pada saat itu, ya, dan sampai sekarang bahwa ada riwayat yang menyebutkan walam yuqtal musliman bikafirin, ya, tidaklah seseorang muslim yang membunuh orang kafir itu harus mesti ditegakkan qisas. Ya, nah, jadi ini termasuk ada pendapat dan Utsman bin Affan termasuk yang mengamalkan ini, ya, yang mengamalkan ini karena ini berdasarkan musyawarah dengan kaum muhajirin dan ansor pada saat itu, karena dia belum pernah mengqisas seorang muslim yang membunuh orang kafir, sehingga dia memberi diat kepada keluarga korban sebagai pengganti hukuman qisas. Lantas di mana letak kesalahannya? Ya, dan umumnya selalu dalam kebijakan, apalagi siasah syar'iyah, itu yang diatur dalam Islam hanya tema-tema besar. Ya. Dalam tema-tema kecilnya, makanya itu kembali kepada pemimpin. Semakin baik kualitas keimanannya, akan semakin baik kebijakannya. Tapi kalau kita memilih pemimpin yang waliyadzubillah, ya, nggak pernah sholat, tidak ada khauf minallah, tidak ada kasih sayang kepada manusia, ya itu akan kembali nampak dalam kebijakan-kebijakannya. Ya, makanya ini harus betul-betul hati-hati, dan termasuk dalam urusan politik memang hampir kalau tidak mau mengatakan 100% ijtihadiyah, sulit. Minimal 99% urusan politik itu memang diserahkan ke orangnya. Ya. Yang diatur dalam Islam hanya keadilan, harus secara bermusyawarah, dan tujuannya untuk kemaslahatan bersama. Gitu. Yang lain-lainnya tidak diatur secara detail, ya. Umumnya tidak diatur secara detail. Termasuk dalam masalah ini Utsman mengambil kebijakan, beliau membayarkan diatnya juga, ini bukan sesuatu yang bermasalah dalam syariat. Ya, ini yang pertama. Kemudian tuduhan yang kedua yang sempat kemarin kita sebutkan, ya. Utsman memberikan kekuasaan kepada para kerabatnya. Ya, bahkan ini detail nih, nama-namanya disebutkan. Siapa saja di antara sahabat-sahabat Utsman bin Affan, ya, kerabat-kerabatnya ini yang memang mendapatkan jabatan-jabatan tertentu, dan ini yang langsung disampaikan oleh para pemberontak. Jadi pemberontak yang ada di samping rumahnya itu menyampaikan bahwa Utsman sudah mengangkat satu di antaranya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, untuk menjadi apa? Gubernur di Syam. Syam itu cakupannya apa? Palestina, Libanon, Jordan, dengan Suriah. Dan pada saat itu termasuk kota yang besar, ya, kota yang besar. Kemudian ada lagi Abdullah bin Amir bin Quraisy, ya. Kemudian Marwan bin Al-Hakam, kemudian Al-Walid bin Uqbah sebagai gubernur wilayah penting, dan ada isu, ya, bahkan ini disampaikan secara masif dan terang-terangan bahwa Utsman memberikan 1/5 Afrika kepada Marwan
Marwan bin Al-Hakam. Dan Marwan bin Al-Hakam ini masih satu nasab dengan siapa? Dengan Utsman bin Affan. Ya. Nah, ini untuk menjawab tuduhan-tuduhan ini, kata Ibnul Arabi, ya, beliau mengatakan semua tuduhan ini tidak benar sanadan, baik secara sanad Al-Arabi. Adapun Muawiyah, Umar lah yang mengangkat beliau menjadi gubernur apa? Syam. Jadi ketika Umar menjadi khalifah sudah jadi gubernur di Syam. Ketika Utsman menjadi khalifah disuruh lanjutkan. Kan nggak ada masalah. Ya kan? Tapi ini sekali lagi memang fitnah. Yang namanya fitnah, ya, termasuk kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang hak nampak batil, yang batil nampak hak, dan itu tidak akan mungkin bisa dijelaskan dengan logika. Sama dengan pada saat itu sampai nanti kita akan ceritakan bagaimana sampai terbunuh. Bahkan Utsman sudah mengingatkan dengan hadis-hadis Rasulullah yang semua yang hadir pada saat itu tahu semua. Ya. Nah, tapi memang ini zaman fitnah. Fitnah yang akan membentengi kita adalah ketika kita semakin dekat dengan Allah, itulah Allah yang akan memberikan nur, cahaya. Selain itu, mau setinggi apapun ilmu kita sulit. Kalau sudah fitnah sulit, ya. Fitnah ini adalah ujian. Yang selamat adalah mereka yang benar-benar senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, ya, selain Muawiyah adalah Abdullah bin Quraisy. Pengangkatannya sebagai pejabat karena keutamaan sebagaimana diungkapkan oleh Utsman sendiri. Jadi kalau umpamanya kita ngangkat saudara, ya kan? Kemudian kita jelaskan dia memang layak, kan nggak ada masalah. Ya? Ini beliau menyebutkan bibi dari pihak ayah maupun ibunya dikenal dermawan. Itu beliau jelaskan. Ya, umpamanya kenapa ini fulan jadi menteri ini? Ya, karena dia misalkan sekolahnya di sini dan punya kemampuan, nggak ada masalah kita jelaskan. Sekalipun itu adalah keluarga kita. Hanya memang yang paling selamat kalau kita belajar dari kisah ini, kalau kita punya jabatan publik, alangkah baiknya jangan melibatkan keluarga. Itu lebih selamat di dunia wal akhirah. Ya. Tapi sekalipun melakukan, kita harus berani untuk apa? Menyampaikan alasan-alasannya seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ini. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Al-Walid bin Uqbah juga sama dijelaskan oleh Utsman bin Affan. Kenapa beliau angkat? Aku tidak mengangkatnya karena dia salah seorang kerabatku, tetapi karena dia putra dari Ummul Hakim, bibi Nabi dan kembaran ayahnya. Gitu. Jadi setelah semua orang kenapa diangkat ini, beliau jelaskan alasannya. Ya, tapi ini semua sekali lagi ini adalah fitnah, ya. Fitnah yang senantiasa tidak akan ada orang yang selamat kecuali yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengangkat jabatan, menggeser jabatan itu memang tidak ada masalah. Sama dengan Umar bin Khattab pernah menggantikan Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai pemimpin perang. Itu pernah diganti. Kalau sekarang mungkin Sa'ad bin Abi Waqqas itu setara dengan Menko Polhukam. Nah, beliau geser dan ganti dengan orang secara zahir derajatnya, levelnya lebih rendah dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dan tidak ada masalah. Ya, nah, ini sekali lagi hanya persoalannya kebijakan. Hanya karena ini memang adalah fitnah, maka dibesar-besarkan, ya, dibesar-besarkan sampai akhirnya nanti akan memuncak, dan para ulama menjelaskan kepada kita supaya tidak ada di antara kita yang termakan isu-isu, ya, karena siapapun yang mencela para sahabat itu nanti dia sebetulnya nggak ada untungnya di dunia, dan khawatir, ya, khawatir nanti di akhirat malah Allah tanya, kamu ini tidak semulia sahabat tapi kok ikut-ikutan mencela sahabat, waliyazubillah. Ya, nah, makanya ini sebagai pengetahuan kalau ada orang yang mengusman fulan, nah di antara jawaban para ulama adalah seperti ini, ya. Kemudian yang ketiga, iftiraat, ya. Tuduhan keji yang sering disampaikan kepada Utsman bin Affan adalah apa? Ikhraj Aba Dzarrin ila Rabadah.
Ya, Utsman bin Affan yang mengusir dan mengasingkan Abu Dzar Al-Ghifari dari kota Syam, ya, ke mana? Robadah. Robadah itu pinggiran, kalau sekarang mungkin kampung seperti ditaruh di Papua atau di NTT gitu ya. Nah ini juga dijawab oleh para ulama, ini adalah tidak benar, ya, tidak benar. Dari mana dalilnya? Berdasarkan riwayat Zaid bin Wahab, beliau mengatakan, ya, marortu bir Robadah, saya pernah lewat di kota Robadah, ya, dan berjumpa langsung dengan Abu Dzar. Ya, jadi langsung menanyakan nih ke Abu Dzar, sudah konfirmasi. Ini kita bagus nih. Apalagi umpamanya kita dengar saudara kita, orang yang kita kenal, dulu pernah sekampus dengan kita, ada isu-isu, kita tanya langsung. Ya, jangan dari pihak satu, pihak dua, itu lain lagi. Apalagi terkait dengan isu-isu yang berbahaya gitu ya. Kita kalau punya kedekatan tanya. Nah, ini beliau juga Zaid bin Wahab menceritakan, saya lewat di Robadah, ketemu dengan Abu Dzar. Maka saya bertanya, ma anzalaka hadzal manzil, mengapa kamu tinggal di sini? Ya, karena apa? Sudah beredar. Ini Abu Dzar diasingkan oleh Utsman. Ya. Nah, apa kata Abu Dzar? Abu Dzar pun bercerita, dahulu ketika menetap di Syam, aku dan Muawiyah, gubernur setempat yang terpilih sejak mengkaji ayat ini. Jadi gara-garanya Abu Dzar dengan Muawiyah beda pendapat tentang penafsiran ayat. Ya. Kalau umumnya kita, ya, umumnya kita bisa jadi retak gara-gara apa? Umumnya gara-gara dunia. Kalau ini para sahabat, ya, para sahabat mereka kekeh dengan pendapat dan yakin dengan pendapatnya tentang penafsiran apa? Ayat. Gitu, bukan pembagian harta, bukan soal jabatan, bukan. Ya. Apa kata Abu Dzar? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Taubah ayat 34, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah." Itu terus. Ini ancaman Allah bagi mereka yang apa? Menyimpan emas dan peraknya dan tidak menginfakannya di jalan Allah, itu nanti azabnya neraka jahanam. Kata Abu Dzar, kata Abu Dzar, ayat ini diturunkan fina wa fihim. Ayat ini berkenaan dengan kita kaum muslimin dan ahlul kitab. Sedangkan Muawiyah berpendapat bahwa ini fi ahlil kitab. Tidak ada urusannya dengan kaum muslimin umat Rasulullah, tapi ayat ini turun tentang siapa? Ahlul kitab. Nggak selesai. Akhirnya Muawiyah karena nggak ada perantara nulis surat kepada Utsman bin Affan supaya dicarikan penengahnya. Jadi berhari-hari berpekan-pekan kata Abu Dzar, ini fina wa fihim. Ini tentang kita dan ahlul kitab. Kata Muawiyah, ini ayat khusus bercerita tentang siapa? Ahlul kitab. Akhirnya setelah sampai Muawiyah mengirim surat dan sampai di tangan Utsman bin Affan, dipanggillah Abu Dzar ke kota Madinah. Ya, dan disampaikan nih memang tafsiran, ya kan? Dan tidak ada riwayatnya yang pasti. Maknanya dua-duanya bisa jadi benar, ya kan? Dua-duanya bisa jadi benar. Tapi khawatir kalau ini terus berlanjut, Utsman berpikiran nanti khawatir akan ada goncangan di mana? Di Syam. Karena dia sebagai gubernur, kalau umpamanya masyarakat biasa bertikai, dan Abu Dzar ini termasuk tokoh yang luar biasa di antara para sahabat Rasulullah SAW. Ya, akhirnya Utsman ketemu dengan Abu Dzar. Ya, nah, di sini riwayatnya banyak yang dipalsukan. Utsman menyuruh langsung Abu Dzar, kamu karena tidak mau ikut sudah tinggal di Robadah. Ya, padahal riwayat yang betul, Umar memberikan pilihan, silakan. Bahkan beliau sendiri menawarkan supaya beliau tinggal di kota Madinah. Ya, tapi Abu Dzar memilih untuk tinggal di Robadah, ya. Bahkan ketika sudah selesai urusannya dengan Utsman, beliau memilih sendiri untuk di Robadah. Umar itu tawarkan, Utsman bin Affan tawarkan, saya akan membekalimu dengan daging-daging unta, ya, dan beberapa binatang ternak yang kalau nanti kamu selama perjalanan menuju Robadah itu bisa menjadi bekal.
Gitu. Tapi apa? Abu Dzar ini termasuk di antara sahabat yang dikisahkan oleh para ulama itu kalau dengar-dengar dunia itu udah nggak betah telinganya. Jadi kalau ya ada yang bau-bau dunia itu sudah nggak nyaman gitu. Ya, umpamanya ini sampai ditawarkan saya bekali dengan binatang-binatang, nggak mau. Apa kata dia? La hajatali ilai. Aku tidak, saya nggak punya hajat. Ya, sudah saya mau pergi. Kata Utsman, sudah ini beberapa potong daging unta, kemudian beberapa binatang ternak yang nanti di perjalanan bisa diperah dan diminum susunya sampai engkau sampai di kota Robadah. Ya, tapi sekali lagi memang ditolak ya. Tapi akhirnya beliau berangkat sampai ke kota Robadah dan menolak pemberian dari Utsman bin Affan. Ya, jadi ini juga tidak betul kalau ini adalah murni kebijakan yang dikeluarkan oleh Utsman bin Affan dengan riwayat yang ini tadi disebutkan. Ya. Kemudian yang keempat, termasuk tuduhan yang sering disampaikan kepada Utsman bin Affan, bi annahu haraqal masahif. Utsman adalah orang yang membakar mushaf-mushaf. Ya. Jadi ini sering tuh, ya. Sering disampaikan bahwa Utsman ini yang membakar apa? Mushaf. Mushaf ini Al-Qur'an yang ditulis, ya. Al-Qur'an yang ditulis, dulu para sahabat ada yang nulisnya di daun kurma, ya, pelepah, kulit-kulit dan lain sebagainya. Nah, ini sering disampaikan beritanya bahwa apa? Utsmanlah yang melakukan hal ini. Padahal hal ini memang betul dilakukan oleh Utsman, tapi bukan pendapat ambisius pribadi. Itu. Jadi pernah diusulkan oleh Utsman bin Affan, beliau kumpulkan kaum muhajirin dengan ansor, para sahabat pada saat itu yang masih hidup, ya. Beliau tanya, hari ini kita melihat banyak orang-orang yang berselisih dalam membaca Al-Quran. Bacaannya beda-beda. Ya. Nah, kita juga sama tuh. Kalau dengar sekarang bacaannya banyak yang beda-beda. Kalau yang ilmunya nggak nyampe, akan kejadian. Dan ini kejadian. Di zaman siapa? Utsman bin Affan. Yang satu dengan yang lain ketika ketemu dengan bacaan yang berbeda mengatakan apa? Qiraati khairun min qiraatika. Bacaan qiraah saya lebih baik daripada bacaan kamu, padahal dua-duanya boleh jadi benar. Ini hanya soal pilihan apa? Qiraah baca. Yang baca wadduha dengan wadduhe, dua-duanya benar. Tapi kalau yang ilmunya nggak nyampe dan dia terbiasa baca wadduha, ketika ada yang baca wadduha jadi salah. Nah, ini terjadi. Ada beberapa orang yang setiap kali ketemu selalu mengatakan qiraati khairun min qiraatika. Bacaan saya lebih utama, lebih baik daripada bacaan kamu. Padahal boleh jadi dua-duanya benar, ya. Nah, kemudian Utsman kumpulkan para sahabat, bagaimana menurut pendapat para sahabat sekalian, ya. Apakah kalau kita himpun manusia menjadi satu mushaf, ya kan? Ini para sahabat malah bertanya balik kepada Utsman, bagaimana pendapatmu? Kata Utsman, saya melihat hari ini orang sudah berbantah-bantahan, terjadi perselisihan di antara mereka. Kalau kita para sahabat saja masih hidup sudah terjadi seperti ini, pasti setelah ini akan lebih dahsyat. Makanya kata Utsman, saya termasuk yang berpendapat, ya, alangkah baiknya kita himpun menjadi satu mushaf dan kita kirimkan ke daerah-daerah, ya. Kemudian apa? Para sahabat semua yang hadir pada saat itu mengatakan, faqulna ni'ma ma ra'aita. Kami berkomentar, alangkah cemerlang pendapatmu. Makanya mulai pada saat itu, seperti yang kemarin diceritakan, Utsman menunjuk beberapa orang untuk menghimpun Al-Quran dengan pegangan utamanya adalah mushaf yang berada di tangan Hafsah binti Umar, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, istrinya Rasulullah SAW. Sampai akhirnya yang ada di tangan kita hari ini, makanya ditulis Rasam Utsmani, ya, Rasam Utsmani. Nah, ini hampir di semua Al-Quran, khususnya yang standar Madinah, pasti ada tulisan ini. Rasam itu artinya bentuk tulisan, ya. Rasam Utsmani.
Kenapa? Karena ini memang yang menghimpunnya adalah siapa? Utsman bin Affan. Atas perintah beliau. Dengan kesepakatan para sahabat. Dan ini perkara baru. Ya. Dan termasuk sebetulnya Abu Bakar termasuk yang menentang keras. Ide awalnya memang Umar bin Khattab. Ya, kata Abu Bakar, ini nggak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa kita mesti membuat mushaf-mushaf ini? Ya, tapi Umar berpandangan lain. Banyak di antara para sahabat yang mereka qurra, para penghafal Al-Quran, pengajar Al-Quran terbunuh ketika peperangan, khawatir nanti ada semakin jumlahnya sedikit dan banyak ayat-ayat yang dilupakan atau salah membacanya, makanya dihimpun. Inilah disebutnya Mushaf Utsmani. Termasuk tulisan-tulisannya banyak yang orang kadang-kadang nggak ngerti, ya. Karena Mushaf Indonesia dengan Mushaf Madinah beda. Contoh kalau alif, Mushaf Indonesia pasti tulis gini, ya. Kalau Madinah hanya gini. Makanya saya selalu mengatakan kepada yang belajar Al-Quran, kalau dari awal pakainya Iqra, itu nggak nyambung ke Mushaf Madinah, nggak mungkin. Karena simbol hanya tanda bacaannya saja. Gitu. Makanya orang kalau nanti baca Al-Qurannya mau Mushaf standar Madinah, harus pakai metode yang lain. Kenapa? Kalau enggak nanti dia harus belajar dua. Ya, kalau Iqra nggak nyambung. Nah, makanya ini harus. Kemudian seperti nggak ada titiknya. Padahal kalau tulisan biasa nih wajib. Kami dulu di Lipia, dan Lugawi kalau nggak ada titiknya 2, Dr. Budiansyah langsung disilang gede. Karena salah secara kaidah. Karena kalau tidak ada titiknya, ini bisa jadi dibaca pai, bisa. Ya kan? Tapi kalau sudah ada titiknya, sudah pasti. Ya, pasangannya adalah dengan kasroh gitu. Ya kan? Nah ini banyak. Kemudian juga sama seperti ana, tulisannya seperti ini, tapi ini nggak dibaca nih, ya kan? Nggak dibaca panjang, padahal ada alifnya. Nah ini kalau berdasarkan kaidah malah harusnya dibaca panjang, ya. Nah, termasuk riwayat-riwayatnya, ya, seperti kata dunya, tulisannya kan harusnya kalau pakai kaidah umum, ini bacanya apa? Nah, ada nun sukun ketemu dengan ya, harusnya bacanya apa? Idgham biguna, tapi riwayatnya yang sampai kepada kita baca dunya, nunnya izhar, tetap dia nampak nun, nggak aduya, nggak, tetap bacanya dunya. Nah ini juga terkait dengan riwayat yang sampai kepada kita, ya, yang sampai kepada kita, makanya tidak bisa belajar Al-Quran tanpa guru, itu nggak bisa. Ya, wajib ada gurunya. Sekalipun kita belajar ilmu tajwid yang pakai teori, ini pasti ketemu salah di sini. Dunia pasti salah. Kemudian ulaika pasti bacanya ula, padahal ada wawunya, ya kan? Nah, tapi bacanya memang pendek gitu, seperti itu. Nah, ini di antara hal-hal yang menjadi sebetulnya kebaikan Utsman bin Affan, tapi karena faktor kebencian mereka merubahnya menjadi keburukan-keburukan yang tujuannya adalah karena ingin, ya, menggulingkan dan mengambil, ya, pemerintahan dari tangan Utsman bin Affan. Wallahu taala alam, sampai sekarang kita tidak tahu siapa di balik itu, tapi ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita, minimal ketika kita mendengar, ya, isu-isu negatif terkait dengan Utsman bin Affan ini, kita sudah tahu bantahan-bantahannya. Kemudian yang selanjutnya, Utsman bin Affan memberi santunan dari harta sedekah. Nah, ini juga sama, ya. I'ta'ul 'ata min malis shadaqah, ya. Memberikan pemberian dari harta sedekah. Nah, ini juga termasuk di antaranya adalah kebijakan orang yang memimpin. Boleh jadi saat-saat tertentu sedekah itu kan sudah ada asnaf samania. Penerimanya hanya 8 golongan. Nah, ini pernah disampaikan bahwa Utsman memberikan pemberian atau bantuan sosial mungkin kalau sekarang, tapi sumbernya dari harta sedekah. Nah, ini oleh orang-orang yang mendemo pada saat itu disampaikan, oh ini Utsman nih nggak bener nih, nggak sesuai dengan aturan. Harusnya harta sedekah itu, ya, zakat itu yang menerima hanya 8 golongan. Gitu. Nah, ini kata para ulama, ya, kalaulah benar itu apa yang dilakukan oleh Utsman, maka Utsman
jauh lebih mengetahui daripada orang-orang yang mengingkari perbuatannya. Ya, maksudnya orang-orang yang demo ini kan kadang-kadang orang intelek apa orang-orang yang nggak jelas malah kebanyakan. Kayak kita nih zaman sekarang. Nah, malah yang nggak jelas itu. Ya, kalaupun benar ini yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, maka Utsman bin Affan jauh lebih mengetahui. Lagi pula, seorang pemimpin dibolehkan menetapkan sesuatu yang dilihatnya sebagai sebab kemaslahatan bagi rakyatnya. Dalam kondisi tertentu, seorang pemimpin bahkan boleh mengambil kebijakan yang di situ ada unsur maslahat. Ya, makanya termasuk dalil dalam usul fikih ada yang disebut maslahah mursalah. Al-maslahah al-mursalah. Maslahat yang memang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan, gitu. Kayak tadi di zaman para sahabat Rasulullah memang belum ada orang inisiatif untuk mengumpul Al-Quran menjadi mushaf karena rata-rata hafal Quran. Dan kalaupun nggak semua hafal Quran, mayoritas hafal Quran gitu. Tapi semakin ke sini semakin kurang. Nah, makanya ini masuknya ke masalah mursalah. Nah, ini juga termasuk harus hati-hati. Kita seringkali terjebak kalau dalil itu hanya Al-Quran, As-Sunnah dengan ijma. Ya, ini dalil itu banyak. Apa yang tidak ada secara jelas disebutkan dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, dalam ijma, boleh jadi ulama mengambil dari dalil yang lain. Diantaranya bisa jadi kias, bisa jadi ini maslahah mursalah. Sama dengan kalau kita ditanya, dari mana dalilnya zakat dengan beras? Nggak ada riwayat yang menyebutkan Nabi zakat dengan apa? Nggak ada. Buka Al-Quran, buka hadis, sampai buka semua, itu nggak ada. Tapi ini adalah istinbat, kesimpulan para ulama dengan dalilnya apa? Qiyas. Karena apa? Ada kesamaan. Beras makanan pokok di kita, kemudian gandum dengan kurma makanan pokok pada saat di masa Nabi masih hidup, ya, di kota Arab. Ada kesamaan keduanya. Kalau ada kesamaan keduanya, berarti ada kemiripan. Kalau ada kemiripan, boleh. Nah, makanya zakat di kita pakai apa? Beras. Dan kalau di kita zakatnya pakai kurma, apalagi dulu nggak seperti sekarang, itu berapa itu harganya, ya kan? Kemudian susah, kalaupun ada belum tentu bisa memenuhi semua penduduk Indonesia. Padahal minimal kalau zakat fitrah wajib setiap muslim yang terlahir di hari raya Idul Fitri. Jadi orang brojol di hari raya Idul Fitri, nah dia keluarkan zakatnya, gitu ya. Ini dalilnya adalah lewat apa disebut dengan qiyas, ya. Makanya kita kadang-kadang harus hati-hati. Oh, ini nggak ada dalilnya, jangan terburu-buru, ya, jangan terburu. Para ulama betul-betul hati. La ba'sa bihi. Sekalipun nggak setuju, tidak ada masalah. Itu karena khawatir kita belum sampai ilmunya, tapi seakan-akan kita sudah mengetahui semuanya, ya, mengetahui semuanya. Ini yang keenam dan yang terakhir, juga ada satu tuduhan Utsman memukul Ammar bin Yasir dan Abdullah bin Mas'ud. Bahkan ini riwayatnya yang disampaikan di antara mereka itu sampai Ammar bin Yasir itu ususnya terurai. Jadi gimana orang dipukul sampai ususnya terurai, itu pukulannya pakai apa kira-kira? Nah, kan ini memang benar-benar tapi itu menyebar, ya. Termasuk, ya, Abdullah bin Mas'ud, ya, juga sama dipukul oleh Utsman sampai benar cedera. Dan itu menyebar di antara mereka yang melakukan demo di rumahnya Utsman bin Affan. Tapi ini sekali lagi riwayatnya batilun wazurun la aslalahu, ya. Para ulama menyebutkan di antaranya di sini Abu Nuaim bahwa hal ini batil, tuduhan yang dusta dan tidak memiliki pijakan yang kuat, ya. Jadi ini hanya tuduhan-tuduhan yang memang betul-betul nauzubillah, mudah-mudahan kita dihindarkan dari hal yang seperti ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tuduhan-tuduhan ini jumlahnya banyak, kemudian orang-orang yang di kota Madinah yang tadinya mereka lurus, ya, mereka betul-betul mengamalkan Islam dengan baik, karena beritanya menyebar luas di mana-mana, akhirnya semakin banyak orang yang terbawa dengan berita ini. Sampai-sampai Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab, beliau mengingatkan secara terus-menerus, ya. Bahkan ada orang jauh-jauh datang dari Mesir.
seorang penduduk Mesir datang ke kota Mekah, kota Madinah untuk pergi haji. Selesai musiman haji, karena lama datang ke kota Madinah, tanya, man haulail qaum? Siapa ini orang yang lagi duduk-duduk ini ramai? Kata mereka, haulai Quraisy. Mereka termasuk dari keturunan Quraisy. Kemudian ditanya, siapa pemimpin mereka? Akhirnya ditunjuklah ini nih, Abdullah bin Umar. Karena Abdullah bin Umar termasuk di antara fuqaha as-sahabah, ya. Orang yang memiliki keilmuan di antara para sahabat padahal umurnya masih muda. Ya, bayangkan saja bapaknya Umar bin Khattab, anaknya gitu. Nah, anaknya. Bahkan kalau dihitung jumlah riwayat hadisnya, anaknya jauh lebih banyak daripada bapaknya. Jadi Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis yang sampai kepada kita jauh lebih banyak daripada Utsman bin Affan, daripada Umar bin Khattab, ya. Kemudian orang ini datang kepada Abdullah bin Umar dan sama sudah termakan isu padahal jauh dari Mesir, ya. Bayangkan ini berarti beritanya sudah menyebar luas, ya. Inni sa'iluka an syai'in fahaditsni anhu. Saya bertanya kepada Anda tentang beberapa hal dan tolong dijawab. Ya, tolong dijawab. Dan ternyata yang ditanyakan semua isu buruk tentang apa yang pertama? Hal ta'lam anna Utsman farra yauma Uhud? Wahai Abdullah bin Umar, apakah engkau mengetahui bahwa Utsman melarikan diri ketika perang Uhud? Nah, ini kisahnya kan kaum muslimin sebetulnya perang Uhud itu sudah menang. Tapi Rasulullah ingatkan, yang di Bukit Rumah jangan turun. Menang atau enggak menang sampai tunggu datang instruksi dari apa? Ternyata yang di Bukit Rumah ini enggak sabar, mereka pindah, akhirnya diseranglah oleh Khalid bin Walid yang pada saat itu belum masuk Islam. Nah, termasuk karena pada saat itu kondisinya darurat, ada sebagian sahabat yang melarikan diri untuk menyelamatkan. Bukan karena mereka seperti Ubay bin Salul, ya, yang sebelum perang mereka balik lagi dengan 300 orang. Tapi ini memang pulang karena melihat kondisi seperti itu, ya. Kemudian dijawab oleh Abdullah bin Umar, "Na'am." Iya, betul. Ya. Ini juga kita kalau ketemu dengan orang itu jangan langsung dibantah, biar saya sampaikan dulu dia mau nanya apa. Kemudian dia tanya lagi, "Hal ta'lam annahu taghayyaba yauma Badrin?" Apakah engkau mengetahui bahwa Utsman ini ketika perang Badar enggak ikut? Kata Abdullah bin Umar, "Na'am." Iya, memang enggak ikut. Ya. Kemudian dia sebutkan lagi, apa hal ta'lam annahu taghayyaba an bai'ati ridwan falam yashhadha? Apakah engkau mengetahui bahwa Utsman ini tidak ikut serta dalam bai'atur ridwan? Perjanjian Rasulullah SAW dengan para sahabat yang berasal dari kota Madinah, juga dia enggak ikut. Ternyata dijawab juga oleh Abdullah bin Umar, "Na'am." Iya. Selesai ini dijawab, langsung dia mengatakan orang Mesir, "Allahu Akbar." Saking senengnya, gitu, saking senengnya. Berarti dia mengatakan, oh beritanya benar semua. Nah, baru di sini dijelaskan yang pertama, kata Abdullah bin Umar, adapun Utsman bin Affan lari dari perang Uhud itu adalah benar dan pilihannya sendiri, tapi saya bersaksi Allah telah mengampuninya. Ya, jadi itu adalah pilihan pribadi dan tidak menodai Utsman bin Affan. Apalagi sudah taubat, ini termasuk. Kalau ada orang berbuat dosa taubat, la dzanbalah, seperti orang yang tidak punya dosa. Gitu ya. Nah, ini juga Utsman melakukan kesalahan itu betul, tapi kata Abdullah bin Umar, saya bersaksi bahwa Allah telah mengampuninya. Kemudian ketidakhadiran beliau di perang Uhud ini atas perintah Rasulullah. Di perang Badar atas perintah Rasulullah. Karena apa? Istrinya Ruqayyah pada saat itu sedang dalam kondisi apa? Sakit. Sebetulnya Utsman mau berangkat, tapi kata Rasulullah, sudah, engkau tinggal saja di sini, urus istrimu, dan bahkan Rasulullah mengatakan engkau mendapatkan pahala seperti yang mereka ikut perang karena ada uzur. Ya, dan ini dalilnya banyak. Orang yang tidak ikut sholat berjamaah misalkan, ya, tapi dia dari muda berjamaah, terus ketika tua ada uzur, itu masih dicatat sholat berjamaah. Masih dicatat. Orang terbiasa puasa Senin Kemis, sudah tua ada uzur, nggak bisa lagi puasa, masih dicatat seperti orang yang melaksanakan puasa. Kemudian yang ketiga, yang tadi dituduhkan bahwa beliau tidak ikut bai'atur ridwan karena beliau yang diutus ke kota Makkah. Jadi pada saat itu, ya, Rasulullah SAW mau umroh dicegat di jalan Hudaybiyah. Itu. Akhirnya
untuk memastikan melobi, diutuslah Utsman bin Affan. Dan ternyata ada isu Utsman dibunuh di kota Mekah pada saat itu, ya. Nah, itu kisahnya nanti baca dalam Hudaybiyah. Jadi ini semua juga tuduhan-tuduhan ini tidak benar. Sampai akhirnya memuncak, ya. Selama 40 hari rumah Utsman bin Affan dikepung, keluarga-keluarganya tidak bisa ya mendapatkan makanan, tidak bisa mendapatkan minuman, dan Utsman bin Affan, para sahabat hampir kurang lebih kata para ulama ada 700 orang, ya, yang ikut serta bersama Utsman bin Affan, ya. Kemudian semuanya sudah bawa pedang. Kemudian Utsman bin Affan selalu mengingatkan, jangan ada sepercik darah pun yang tertumpah. Maksudnya mengingatkan nih, kalau mau pada saat itu, kalau Utsman mengizinkan, ini fitnahnya akan lebih besar. Fitnahnya akan lebih besar, ya. Beliau walaupun dizalimi tetap sabar. Bahkan beliau mengatakan, sudah, pulang semua ke rumah masing-masing, biarkan saya sendiri, ya. Sampai akhirnya memang tidak terkendali, para sahabat memang sudah perintahkan, sampai Ali bin Abi Thalib itu sudah bawa pedang, minta anaknya belum masuk, tanyakan kepada apapun yang diperintahkan saya akan lakukan. Tapi pesannya, kata Utsman, tidak boleh ada sepercik darah pun yang menetes gara-gara masalah ini. Maksudnya biarkan orang mereka kalau mau bunuh saya. Dan mereka ternyata permintaannya satu, i'tizal Utsman harus mundur sebagai khalifah. Tapi Utsman ingat dengan riwayat dari Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan oleh Aisyah, ya. Ini diriwayatkan oleh Aisyah bahwa kata Aisyah, wahai Utsman, kata Rasulullah SAW, wahai Utsman, Allah akan memakaikanmu pakaian. Jika orang-orang munafik ingin supaya kamu menanggalkannya, janganlah kamu melepaskannya sampai bertemu denganku. Ini isyarat tentang fitnah ini. Jadi jangan dilepaskan, ini pesan Rasulullah, makanya beliau tidak mundur, ya. Terus sampai akhirnya para pemberontak itu masuk dan Utsman bin Affan dikepung, sampai ketika dipegang tangannya itu diingatkan, kalian tidak ingat bahwa ini adalah tangan yang pertama di dunia ini yang menghimpun ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf. Tapi mereka sudah termakan dengan nafsu dan lain sebagainya, tidak, sampai akhirnya terbunuh, ya. Terbunuh dan dalam keadaan shaim, puasa, ya. Karena apa? Malamnya sebelum terjadi pembunuhan ini, beliau mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengatakan, ya Utsman, ta'ala aftir indana, wahai Utsman, kemari engkau berbuka dengan saya. Dan benar Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan. Rasulullah SAW dalam hadis ini mengajak Utsman untuk berbuka, dan pada saat itu meninggal, itu akan berjumpa dengan Rasulullah SAW tentu di alam arwah. Nah, ini mudah-mudahan dari kisah Utsman bin Affan ini, beliau perjuangannya yang luar biasa, kesolehannya luar biasa, termakan, ya, bahkan meninggal dalam kondisi fitnah. Apalagi kita tidak sesoleh Utsman, tidak sebaik, ya, kebaikan yang kita kumpulkan juga tidak sebanyak yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Harus lebih hati-hati, lebih selektif, ya. Jangan sampai ada hal-hal yang memang sengaja dibuat oleh orang supaya menjadi fitnah, ya. Insya Allah ini menjadi pelajaran bagi kita, dan memang takdir yang sudah Allah gariskan dan sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu meninggal, dan nanti ada proses pemindahan kekuasaan dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib, dan ini juga terus. Ini awal pertama kali terbunuhnya Umar, Utsman ini fitnah-fitnah, dan sampai akhir zaman ini akan terus ada fitnah-fitnah yang jauh lebih besar daripada yang terjadi dengan Utsman dan para sahabat mereka. Makanya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin sampaikan khususnya terkait dengan tema kita hari ini. Nah, kalau tidak ada, saya bertanya. ya, fadhal. Jadi pakaiannya itu kalau diangkat itu gandum dan kurma. Ya. Kalau banyak kan sekarang ini jenis Ya. Ya. Atau apakah masuk dengan Islam? Masuk. Ya. Ya. Betul, termasuk walaupun ini masalah khilafiyah, ya,
ada sampai hari ini juga yang sama sekali tidak membolehkan mengkonversi dengan uang. Sekalipun jamaah mengkonversi membayarnya dengan uang misalkan karena dia kesulitan atau apa, umumnya di beberapa masjid masih tetap dibelikan beras. Nah, ini yang membolehkan zakat dengan nilai, ya, bukan dengan uang. Nilai yang sebanding dengan apa? Gandum tadi atau beras kalau di kita ya. Jadi zakatnya tetap 2,5 kilogram. Ini walaupun kalau lihat detailnya para ulama sebetulnya ada yang menyebutkan 2,7, sampai ada yang lebih dari 3 kilo. Makanya alangkah baiknya kalau kita ngilau sendiri lebihkan, nggak apa-apa. Walaupun yang umum standar 2,5 kilo. Nah, nanti kalau umpamanya kita keluarkan berupa uang, ya, berapa harga dari 2,5 ini? Nah, ini dalilnya adalah maslahah mursalah. Kenapa? Sebagian ulama berpandangan tujuan daripada zakat itu dalam hadis sebutkan untuk apa? Menyenangkan khususnya orang-orang yang fakir. Yang biasanya selain hari raya mereka susah itu tiap hari gitu. Masa di hari raya mau dibikin susah? Nah, makanya, nah, melihat kondisinya sekarang, dan ini saya melihat dulu di kampung, rata-rata zakat fitrah itu kita kasih ke guru ngaji. Ya. Muridnya itu kan banyak tuh, karena guru ngaji di kampung kan nggak dibayar, ya kan? Nggak ada mereka gajinya. Orang kita hanya bayar lampu aja kadang-kadang 1.000 rupiah kan, dulu saya masih 1.000, itu kadang banyak yang nggak bayar itu. Nah, tapi sudah menjadi budaya zakat itu dikasihkannya ke guru, ya. Kategorinya fisabilillah atau apa itu penjelasannya nanti bisa lihat dalam. Itu di rumahnya numpuk beras sampai apa? Sekamar gitu. Buat beli lauknya nggak ada. Buat beli yang lain nggak ada. Sedangkan beras ini nggak mungkin bisa dimakan langsung tanpa dengan apa? Nah, umumnya di kita nggak bisa. Kalau kurma masih mungkin, ya. Kalau gandum masih mungkin. Nah, makanya ulama yang membolehkan mengkonversi nilai qutul balad, ya, makanan pokok di suatu negeri, karena boleh jadi di tempat tertentu bisa jadi zakatnya dengan jagung, bisa jadi dengan apa, selama itu makanan pokok boleh-boleh saja, karena tadi ada kesamaan. Melihat bahwa yang lebih maslahat adalah dengan memberikan uang, gitu. Kenapa? Karena dia bisa bebas sesuai dengan kebutuhannya. Karena ujung-ujungnya yang saya lihat juga termasuk hari raya Idul Adha, keluar dari Istiqlal, itu daging nggak dipasak, dijual. Ya kan? Daging dijual, sedangkan cara kurban ini nggak mungkin jadi sembelih uang, ya kan nggak mungkin. Nah, tapi itu tadi dalilnya, kalaupun yang membolehkan ini dia maslahat, lebih melihat bahwa lebih maslahat, lebih ada nilai manfaatnya sesuai dengan tinjauan syariah untuk menyenangkan orang di hari raya, makanya boleh mengkonversi dengan uang senilai dengan jumlahnya tadi gitu, ya, senilai dengan jumlah yang tadi yang sudah ditetapkan. Karena dulu disebutnya so, sekarang so ini sudah nggak ada. Sama dengan dulu orang kecepatan itu dihitungnya dengan lari kuda, ya kan? Nah, sekarang sudah pakai kilometer gitu. Nah, itu hanya takaran-takaran yang disesuaikan dengan yang ada sekarang. Ya, betul, kategorinya masuknya ke dalam maslahah mursalah. Maslahat yang dilihat, yang boleh jadi nanti ke depan akan berubah lagi. Boleh jadi. Wallahu ta'ala. Ya. Jadi Bapak mungkin tema ada pertanyaan. Tadi saya Pak ya, ibu-ibu ada yang mau tanya ibu masalah penetapan satu Ramadan. Ya. Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan Ustaz. Alhamdulillah. Biar kita setiap pekan kedua sampai subuh libur kajian insyaallah Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.